Bab 361. Lorong antara dua dunia itu sudah dalam kondisi yang menegangkan. Ada banyak orang yang berpatroli. Lan Yu membawa Lan Hu dan sedang berkeliling ketika Lan Yu tiba-tiba berkata, sudah lama sekali sejak Lan Bao pergi, tapi tidak ada kabar. Aku agak khawatir. Lan Hu terkejut dan berkata, tidak mungkin, kan? Kekuatan kakak Lan Bao sangat hebat. Bagaimana mungkin dia bisa kalah dari bocah yang baru saja menembus alam formasi kristal? Aku juga tidak merasa itu mungkin. Tapi jika dia berurusan dengan Ye Yuan itu, dia seharusnya sudah kembali sejak lama. Kata Lan Yu sambil mengerutkan kening. Atau mungkin dia tertunda karena suatu hal di tengah perjalanan. Lan Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah ini tidak bisa dianggap enteng. Sebaiknya kita kirim orang ke ibu kota pusat untuk memperingatkan Kaisar Angin. Kurasa Patriark seharusnya sudah membawa rombongan pendahulu. Kelompok budak itu kemungkinan besar sudah dijual. Lan Hu, aku harus merepotkanmu untuk melakukan perjalanan ini. Lan Hu merenung sejenak lalu mengangguk dan berkata, baiklah. Apa yang harus kukatakan saat bertemu dengan Tuan Kaisar Angin? Katakan yang sebenarnya. Tapi, kau harus memberitahu Kaisar Angin betapa hebatnya anak ini. Dengan kebijaksanaan Kaisar Angin, menangkap seorang realem formasi kristal yang lemah tentu saja bukan hal yang sulit. Baiklah. Kalau begitu, aku akan segera berangkat. Lan Hu tidak menunda lagi dan pergi sambil berbicara. Kota pengangkat angin. Itu adalah salah satu dari 4 kota besar yang mengelilingi dan melindungi ibu kota pusat. Setelah memasuki wilayah level 1, akan ada banyak kota yang muncul. Setiap kota pasti memiliki formasi yang dapat mengusir angin. Seniman bela diri yang tinggal di kota tidak jauh berbeda dengan dunia tanpa akhir. Hanya saja di dalam kota, ada sejengkal tanah dan sejengkal emas. Seniman bela diri biasa tidak akan sanggup menanggung biaya di dalam kota. Tujuan akhir semua susunan transmisi di periferal adalah keempat kota besar ini. Di dalam sebuah restoran di Wind Rising City, seorang pemuda saat ini tengah makan sambil mendengarkan percakapan para seniman bela diri di sekitarnya. Kalian semua sudah dengar. Setelah 4.000 tahun, lorong alam antara dunia badai ganas dan dunia tak berujung akhirnya terbuka. Seorang seniman bela diri setengah baya memamerkan berita ini kepada rekan-rekannya. Memang, begitu dia mengatakan itu, semua orang langsung tertarik. Dunia tanpa akhir. Tempat macam apa itu? Bodoh. Karena disebut dunia, wajar saja kalau dunia ini kecil seperti dunia badai ganas kita. Ah, itu benar-benar terjadi. Bukankah itu berarti kita tidak perlu lagi hidup di tengah angin dan pasir ini di masa depan? Hehe, tentu saja. Tuan Kaisar Angin diduga telah mengerahkan pasukan untuk bersiap menyerbu dunia tanpa akhir secara massal. Pada saat itu, kita tidak hanya tidak perlu lagi hidup di dunia pasir dan angin ini, kita juga dapat menikmati keindahan dan kristal esensi yang tak terbatas. Pria parubaya itu sudah berfantasi tentang kehidupan yang indah. Bagaimana Anda tahu berita ini? Apakah ini dapat dipercaya? Benar-benar dapat dipercaya. Kakak laki-lakiku adalah seorang pengawal di keluarga Xiao di ibu kota pusat. 2 hari yang lalu, dia kebetulan datang ke kota Wind Rising untuk menyelesaikan beberapa urusan dan memberitahuku berita ini. Pasti tidak akan salah. Kakakku mengatakan bahwa keluarga Xiao bahkan membeli 2 budak dunia tanpa akhir. Masing-masing dari mereka tampak begitu lembut dan halus. Jauh lebih tampan daripada orang-orang dunia badai ganas kita. Seniman bela diri setengah baya itu membual. Mendengar perkataan itu, mata pemuda yang sedang makan di satu sisi tanpa sadar berkedip. Pemuda ini adalah Ye Yuan yang baru saja memasuki kota belum lama ini. Setelah meninggalkan suku awan jingkrak, Ye Yuan dan Lan Feng singgah di tengah jalan sekali lagi dan baru saja tiba di kota Wind Rising kemarin. Ye Yuan tahu bahwa kedai teh adalah tempat berkumpulnya informasi. Oleh karena itu, dia datang hari ini untuk melihat apakah dia bisa mendengar beberapa berita yang berhubungan dengan Mei Zhen dan yang lainnya. Ternyata dia benar-benar mendengar beberapa detail yang menarik. Hanya saja berita ini masih terlalu sedikit nilainya bagi Ye Yuan. Mendekati ibu kota, Ye Yuan tidak nyaman membawa Lan Feng berkeliling. Jika ada anggota keluarga Lan yang belum pergi dan mereka menemukannya, masalahnya akan besar. Ye Yuan menikmati seteguk teh dan merasa agak muram. Para ahli berkeliaran seperti awan di ibu kota pusat ini. Keinginan untuk menyelamatkan rekan-rekan magangnya benar-benar sesulit naik ke surga. Namun, agar Kaisar Angin melancarkan perang antara dua dunia, ia harus mengerahkan sejumlah besar ahli. Ini adalah kesempatan bagi Ye Yuan. Ye Yuan saat ini sedang murung sendirian ketika orang-orang di meja itu berbicara lagi. Ngomong-ngomong soal keluarga Xiao, pernahkah kau dengar? Putri kecil keluarga Xiao, Xiao Ruyan, akan mengadakan kompetisi bela diri untuk mencari suami. Kota pembangkit angin kita punya tempat pendaftaran.
Ku dengar Xiao Ruyan cantik bagai peri surgawi. Kalau aku bisa dekat dengannya, aku bahkan rela mati. Pria parubaya itu memasang ekspresi bodoh. Simpan saja. Kompetisi bela diri keluarga mereka untuk mencari jodoh, syarat pertama adalah berusia di bawah 30 tahun. Kau sudah keluar. Orang lain memberikan pukulan. Kau sama sekali tidak menyenangkan. Ku dengar kakakku berkata bahwa dia pernah melihat Nona Xiao Ruyan dan langsung terpesona oleh penampilannya yang bak bidadari. Wanita cantik seperti itu, tidakkah kau ingin melihatnya? Omong kosong. Siapa yang tidak suka wanita cantik? Tapi mereka dan kita adalah orang-orang dari dunia yang sama sekali berbeda. Lebih baik tidak memiliki ide-ide busuk ini. Apapun itu, aku juga akan ikut bersenang-senang saat waktunya tiba. Pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba bergerak mendekat dan bertanya, kakak tertua ini, keluarga yang tangguh seperti keluarga Xiao, mengapa istri mereka sendiri harus mengadakan kompetisi bela diri untuk menemukan pasangan? Seniman bela diri setengah baya itu melirik Ye Yuan dan berkata dengan nada meremehkan, apa? Apakah kamu juga ingin ikut bersenang-senang dengan kekuatan ini? Kurasa kamu harus melupakannya. Mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi bela diri mencari pasangan setidaknya membutuhkan kekuatan alam pembentukan kristal tahap akhir. Kamu, alam pembentukan kristal tingkat kedua ini, begitu kamu naik, kamu akan langsung dipukuli sampai mati oleh orang lain. Ye Yuan terkekeh dan berkata, haha, kakak laki-laki salah. Adik laki-laki ini berasal dari luar kota dan tidak tahu banyak tentang masalah ibu kota. Jadi aku ingin lebih mengerti. Itu juga dihitung sebagai melihat dunia. Sambil berbicara, Ye Yuan mengeluarkan kristal saripati tingkat menengah dan memasukkannya ke tangan seniman bela diri setengah baya itu. Alis seniman bela diri setengah baya itu terangkat, dan dia segera beralih ke wajah tersenyum saat dia berkata, haha, memang hal yang baik bagi kaum muda untuk melihat dunia lebih banyak. Kamu bertanya padaku juga dihitung sebagai bertanya kepada orang yang tepat. Keluarga Xiao hanyalah keluarga kelas 2 di ibu kota. Dalam hal kekuatan, mereka lebih rendah dari keluarga kelas 1, keluarga Huang dan keluarga Sue. Setahun yang lalu, keluarga Huang dan keluarga Sue melamar keluarga Xiao pada saat yang sama, ingin menikahi Xiao Ruyan ini. Keluarga Xiao tidak berani menyinggung salah satu dari mereka. Mereka menyeret sampai sekarang di mana itu benar-benar tidak bisa diseret lagi. Jadi mereka hanya bisa membuat strategi ini untuk menyelenggarakan kompetisi bela diri pencarian pasangan. Meskipun itu adalah kompetisi bela diri pencarian pasangan, sebenarnya, bukankah itu masih perjuangan antara dua keluarga Huang dan Sue? Bagaimana seniman bela diri biasa bisa menjadi tandingan kedua keluarga? Ye Yuan melihat cahaya itu dan berkata, kalau begitu, berdasarkan apa yang dikatakan kakak laki-laki, bukankah istri ini menganggap kompetisi bela diri sebagai hal yang biasa? Seharusnya tidak ada yang mendaftar, kan? Hehe, kalau begitu tebakanmu salah. Apa kau melihat jalanan ini dipenuhi pemuda? Mereka semua mengincar Xiao Ruyan. Kata seniman bela diri setengah baya itu sambil terkekeh. Kau tidak mengerti ini, kan? Xiao Ruyan dikenal sebagai salah satu dari dua wanita paling cantik di ibu kota. Pria mana di kolong langit yang tidak ingin mendapatkan kecantikannya? Bahkan jika mereka tahu bahwa mereka hanya menjadi bahan tertawaan, selama mereka adalah seniman bela diri yang cukup umur, mereka akan mengejar seperti sekawanan bebek. Selain itu, bagi seniman bela diri seperti kita, begitu kita menikahi Xiao Ruyan, itu akan melambung ke langit dengan satu gerakan. Jadi, menurutmu apakah mereka akan berpartisipasi atau tidak? Ternyata masih banyak hal yang harus dipelajari. Ye Yuan memasang wajah seolah-olah dia telah mempelajari banyak hal. Haha. Anak muda, kamu baru saja memasuki dunia persilatan. Meskipun kekuatanmu masih lumayan, masih banyak hal yang harus dipelajari. Kalau tidak, kamu bahkan akan menghitung uang untuk orang lain setelah dijual. Seniman bela diri setengah baya itu kemudian terkekeh. Ye Yuan tersenyum dan setuju. Dia tidak ingin berdebat. Dia sudah memperoleh semua informasi yang dia inginkan dan juga memiliki pemahaman awal tentang pembagian faksi di ibu kota. Kalau dipikir-pikir sekarang, keluarga kelas 1 ini seharusnya menjadi pengaruh utama tingkat atas di ibu kota. Sedangkan untuk orang-orang seperti keluarga Xiao, mereka mungkin satu tingkat lebih lemah. Mengenai kompetisi mencari jodoh, Ye Yuan tentu saja tidak punya rencana untuk berpartisipasi. Dia tidak ingin menikahi wanita yang tidak dikenalnya. Meskipun dia tahu bahwa dia pasti akan mendapat tempat pertama jika dia pergi. Seniman bela diri di bawah usia 30 tahun di dunia badai ganas berada di alam transformasi laut tingkat pertama. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, itu masih lebih dari cukup untuk mengalahkan alam transformasi laut tingkat pertama. Meninggalkan penginapan, Ye Yuan tidak berencana untuk tinggal di kota Wind Rising lebih lama lagi dan langsung menuju keluar kota menuju ibu kota.
Namun sebelum sempat melanjutkan perjalanan, jalan Ye Yuan dihalangi oleh 3 orang seniman bela diri. Hehe, nak, tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini, kan? Tepatnya seniman bela diri setengah baya yang mengambil kristal esensi kelas menengah milik Ye Yuan. Ketiga orang itu semuanya adalah seniman bela diri alam transformasi laut. Namun, melihat Ye Yuan sendirian, niat jahat muncul. Terhadap ketiga orang ini, Ye Yuan tentu saja tidak ambil pusing. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Iya. Kakak ini tidak berpikir untuk mengundangku minum anggur dengan menghentikanku di sini, kan?" Hahaha, apa yang dia katakan? Dia bilang biar aku yang mengundangnya minum anggur. Wah, kamu benar-benar bodoh, atau pura-pura bodoh. Serahkan semua kristal esensi dan harta karun di tubuhmu, dan aku bisa meninggalkanmu mayat yang utuh. Kata seniman bela diri setengah baya itu dengan marah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kau akan membunuhku entah aku menyerahkannya atau tidak. Kenapa aku harus memberikannya padamu? Seniman bela diri setengah baya itu tercengang dan mengira itu benar. Kata-kata yang mengancam seperti ini terdengar agak bodoh saat didengar. Hehe, baiklah kalau begitu. Hari ini, kakek Hao akan menunjukkan belas kasihan dan melepaskanmu. Cepat serahkan semua kristal esensi padamu. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menuntut dari Ye Yuan. Hur, begitulah. Kata Ye Yuan. Saat berbicara, Ye Yuan menyentuh cincin penyimpanannya seolah-olah dia benar-benar akan memberikannya kepada mereka. Ahli bela diri setengah baya itu tampak senang ketika berkata, nak, lain kali saat kau keluar, pastikan untuk mengingat prinsip untuk tidak mengungkapkan kekayaanmu. Mengerti? Aku sudah memberitahumu di penginapan bahwa masih banyak hal yang harus dipelajari. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kakak pasti bercanda. Jika aku belajar sepertimu, bukankah aku akan menjadi semakin bodoh saat belajar? Hah? Seniman bela diri setengah baya itu baru saja akan marah, tetapi tiba-tiba melihat sosok yang samar-samar. Sebuah siluet yang tampak jahat muncul. Itu adalah Lan Feng. Melihat Lan Feng muncul, ekspresi ketiga orang itu berubah. 3 alam transformasi laut tingkat pertama melawan alam transformasi laut tingkat ketiga. Mereka tidak memiliki sedikit pun harapan untuk menang. Saat ini, wajah seniman bela diri setengah baya itu sama menariknya seperti yang Anda harapkan. Dia berkata sambil meratap, adik kecil, kami punya mata tetapi tidak dapat mengenali Gunung Tai. Kami salah. Kami akan segera tersesat. Sosok Lan Feng bergerak dan menghalangi jalan mereka. Ye Yuan berkata dengan santai, siapa yang mengizinkan kalian pergi? Kalian semua bodoh, tapi jangan menganggapku sebodoh kalian, oke? Jika kalian semua pergi dan menyebarkan berita bahwa aku memiliki artefak roh spasial, bukankah aku akan diburu oleh semua orang di dunia? Kau. Apa yang kau inginkan? Kata seniman bela diri setengah baya itu sambil tergagap. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Hal seperti membunuh dan merampok orang, kalian sudah melakukannya berkali-kali, kan? Serahkan saja hari ini. Seniman bela diri setengah baya itu tampak buas saat berkata, aku tidak percaya dia bisa menghentikan kita bertiga sendirian. Saudara-saudara, berpencar dan bergerak. Siapapun yang lolos dihitung. Jika aku mati, pergilah ke ibu kota untuk mencari saudaraku untuk membantuku membalas dendam. Setelah selesai berbicara, ketiga orang itu benar-benar melarikan diri secara terpisah. Namun, gerakan Lan Feng jelas jauh lebih cepat daripada mereka. Dia menahan 2 orang lainnya saat dia bergerak. Hanya seniman bela diri setengah baya itu yang lolos. Seniman bela diri setengah baya itu tidak dapat menahan kegembiraannya ketika melihat situasi tersebut dan mempercepat langkahnya untuk melarikan diri. Tetapi tepat pada saat ini, bel tanda bahaya tiba-tiba berbunyi. Hanya untuk melihat sesuatu yang kabur di depan matanya. Ye Yuan benar-benar berlari di depannya entah kapan. Kau, bagaimana kau bisa menyusul? Seniman bela diri setengah baya itu memasang ekspresi seperti melihat hantu. Bagaimana kecepatan alam formasi kristal tingkat kedua bisa begitu cepat? Baru saja ketemu seperti ini, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Seniman bela diri setengah baya itu menggertakkan giginya dan berkata, mencari kematian. Selesai berbicara, sebuah telapak tangan menebas ke arah Ye Yuan. Namun, Ye Yuan lenyap begitu saja di hadapannya. Naga transformasi api angin yang ganas. Seniman bela diri setengah baya itu hanya mendengar teriakan dari belakangnya. Lalu dia pingsan. Ye Yuan memahami batasannya dengan sangat baik dan tidak membunuhnya. Dia datang di hadapan seniman bela diri setengah baya itu, melepaskan indera keilahiannya, dan dengan paksa terjun ke lautan kesadaran pihak lain. Seniman bela diri setengah baya itu mengerang teredam, namun jiwanya diperiksa oleh Ye Yuan tanpa perlawanan apapun. Pencarian jiwa bahkan lebih kejam daripada segel budak.
Setelah mencari jiwa, jiwa suci seniman bela diri akan tercabik-cabik menjadi pecahan-pecahan dan menjadi idiot. Namun Ye Yuan tidak berniat bersikap santai. Melihat penampilan seniman bela diri setengah baya ini, kemungkinan besar dia telah melakukan beberapa perampokan. Jika dia mati, ya sudahlah. Tidak ada yang perlu dikasihani. Memang, Ye Yuan melihat bahwa orang ini telah melakukan banyak hal buruk dari ingatannya. Sudah cukup untuk mati 10 kali. Hah. Kakaknya benar-benar pergi mencari alkemis. Keluarga Xiao sedang mencari alkemis. Ini profesi lamaku. Aku bisa mencobanya. Orang ini yang mengirim dirinya sendiri ke gerbangku menyelamatkanku dari masalah, kata Ye Yuan sambil mendesak emosional. Dari ingatan seniman bela diri setengah baya itu, Ye Yuan secara kasar memahami distribusi faksi di ibu kota pusat. Meskipun dengan identitas seniman bela diri setengah baya itu, ia tidak memahami hal-hal yang terlalu rinci, ini memberi Ye Yuan sedikit banyak dasar dalam hatinya. Faksi-faksi di ibu kota pusat itu rumit dan kompleks. Namun secara keseluruhan, mereka terbagi menjadi keluarga kelas 1, keluarga kelas 2, keluarga kelas 3, serta beberapa keluarga kecil yang tidak menonjol. Selain itu, masih ada beberapa faksi besar yang tidak kalah dengan keluarga kelas 1, seperti pedagang besar seperti Menara Penimbunan Harta Karun. Tentu saja, pengaruh yang paling tidak dapat diprovokasi adalah golongan militer. Kaisar Angin memiliki 3 pengawal besi utama. Yang pertama adalah pengawal angin cepat. Yang kedua adalah pengawal angin bayangan. Yang ketiga adalah pengawal angin gelap yang paling misterius. Namun, ketiga pengawal besi utama ini biasanya jarang ikut campur dalam urusan di kota. Mereka kebanyakan bercocok tanam. Rangka kerja sebesar itu sungguh luar biasa hebatnya. Ye Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati. Ketika pasukan kavaleri dunia badai ganas melangkah ke dunia tak berujung, bagaimana dunia tak berujung dapat menahan mereka? Tentu saja, pemahaman Ye Yuan tentang dunia tanpa akhir juga tidak mendalam. Mungkin wilayah utara juga memiliki faksi yang sangat kuat. Bagaimanapun juga, jika langit runtuh, orang-orang tinggi akan menahannya. Dia hanya harus menyelamatkan rekan-rekan magangnya dan membawa mereka kembali ke dunia tanpa akhir. Mengenai masalah masa depan, bicarakan lagi di masa mendatang. Ketika Ye Yuan selesai berurusan dengan seniman bela diri setengah baya di sini, Lan Feng baru saja selesai mengurus kedua orang itu. Mengenai kedua orang ini, Ye Yuan jelas tidak berniat membiarkan mereka hidup-hidup. Dia langsung membunuh mereka dan membakar mereka hingga tak bersisa dengan api. Sehari kemudian, Ye Yuan akhirnya tiba di ibu kota pusat sendirian. Bahkan Ye Yuan juga sangat terkejut dengan suasana megah ibu kota pusat. Dilihat dari jauh, ia bagaikan seekor binatang raksasa purba yang sunyi, memancarkan aura yang membuat orang-orang kagum dan bersujud menyembah. Ini adalah tanah suci bagi semua seniman bela diri dunia angin ganas. Bukan karena ada kota di sini, tetapi juga karena tempat ini memiliki kaisar angin. Pembangkit tenaga listrik alam tanpa batas merupakan eksistensi bagaikan dewa di dunia angin ganas. Meskipun Ye Yuan tidak memiliki banyak rasa kagum dan penghormatan terhadap Kaisar Angin, dia harus mengakui bahwa di hadapan Kaisar Angin, dia hanyalah seekor semut. Saat hendak mencapai pintu gerbang ibu kota, Ye Yuan segera menyadari ada sesuatu yang aneh. Para seniman bela diri yang memasuki kota itu sebenarnya mengantre dalam barisan yang sangat panjang. Jaraknya lebih dari beberapa mil dari kota. Penglihatan Ye Yuan sangat bagus. Dia melihat ada orang yang sedang memeriksa dengan saksama di pintu gerbang. Ye Yuan juga ikut mengantre. Ia bertanya dengan lembut kepada seorang ahli bela diri, "Kakak, ini pertama kalinya kakak datang ke ibu kota. Apakah pemeriksaan di sini selalu seketat ini? Jika mereka terus memeriksa seperti ini, kita juga tidak bisa memasuki kota saat malam tiba." Ahli bela diri itu juga memasang ekspresi tidak puas saat berkata, jangan bahas itu. Dulu bisa seketat itu. Berapa banyak orang yang masuk dan keluar ibu kota setiap hari? Bukankah memeriksa satu persatu akan membuat penjaga kota kelelahan? Tapi entah apa yang terjadi 2 hari ini. Tiba-tiba jadi ketat. Mereka bilang ada mata-mata dari dunia lain yang menyelinap masuk. Tidakkah menurutmu ini omong kosong? Berapa banyak waktu yang terbuang sia-sia oleh orang-orang seperti kita yang sering keluar masuk kota? Prajurit itu mengeluh dengan sungguh-sungguh. Namun, ketika Ye Yuan mendengarnya, dia diam-diam merasa sangat khawatir. Mata-mata dunia lain. Bukankah itu maksudnya dia? Mungkinkah itu suku keluarga Lan? Hanya suku keluarga Lan yang tahu bahwa dia, ikan yang lolos dari jaring, memasuki dunia badai ganas. Tentu saja, hanya mereka yang akan memberitahu pihak ibu kota. Kalau dipikir-pikir sekarang, berita kematian Lan Bao sudah dikirim kembali ke suku keluarga Lan.
Kalau tidak, mereka juga tidak akan mengerahkan begitu banyak orang dan secara khusus memberitahu ibu kota. Karena ibu kota sudah tahu dia datang, terus mengantri sama saja dengan masuk perangkap. Ye Yuan jelas tidak akan melakukan hal bodoh semacam ini. Dia menggerutu, antriannya panjang sekali. Aku tidak bisa masuk ke ibu kota meskipun aku mengantri sampai besok. Lupakan saja, lupakan saja. Awalnya, aku ingin masuk ke ibu kota untuk memperkaya pengalamanku. Tidak akan menyia-nyiakan waktu ini lagi. Selesai berbicara, Ye Yuan berbalik dan pergi. Karena antreannya terlalu panjang, banyak yang mengeluh dan pergi seperti Ye Yuan. Dia tentu saja tidak akan menarik perhatian orang lain. Ye Yuan berjalan santai ke arah yang menjauhi ibu kota, dan kepalanya tanpa disadari mulai terasa sakit. Pemeriksaannya sangat ketat. Bagaimana dia bisa masuk ke ibu kota? Namun, Ye Yuan kebetulan adalah orang yang paling tidak ahli dalam keterampilan menyamar. Jika tidak, jika dia mengubah penampilannya, dia yakin bahkan anggota suku keluarga Lan pun tidak akan mengenalinya. Namun sekarang, dia hanya sedikit mengubah penampilannya. Orang-orang yang bermata tajam itu pasti bisa mengenalinya sekilas. Ye Yuan tentu saja tidak bisa mengambil risiko ini. Tepat saat itu, sebuah kereta kuda datang dari kejauhan. Sekali lihat, orang bisa tahu bahwa itu adalah seorang wanita muda dari sebuah keluarga besar yang baru saja kembali dari perjalanannya. Roda gigi di kepala Ye Yuan berputar, dan sebuah ide muncul di benaknya. Dia datang ke daerah terpencil dan membiarkan cahaya putih keluar. Cahaya putih jelas tidak suka tinggal di dalam artefak roh spasial. Setiap kali dia keluar, dia akan bermain-main. Namun Ye Yuan tidak punya waktu untuk mempermainkannya. Sambil memegangnya, ia mendesak, "Cahaya putih, sekarang saatnya bagimu untuk menunjukkan karismamu. Sebentar lagi, aku akan memasuki artefak roh spasial. Kau bawa aku dan lompat ke dalam kereta kuda itu. Pikirkan cara untuk membujuk wanita di dalam agar membawamu ke kota. Mengerti?" Meskipun cahaya putih tidak dapat berbicara, dia sangat cerdas. Dia dapat memahami semua kata-kata Ye Yuan dan menganggukkan kepala harimaunya sekaligus. Ye Yuan takut bahwa cahaya putih tidak akan melakukan yang terbaik dan mendesak lagi, "Hal kecil, hidup kakak ada di tanganmu. Jika kamu mengacau, kakak tidak akan bisa membuat permen lagi untukmu di masa depan." Memang, begitu Ye Yuan mengatakan itu, seluruh tubuh cahaya putih bergetar. Permen yang dibicarakan Ye Yuan pada dasarnya adalah pil obat. Sejak White Light mengikuti Ye Yuan, dia telah memakan pil obat kultivasi seperti permen selama ini. Tidak peduli berapa banyak yang dia makan, dia bisa mencerna semuanya. Justru karena itulah kecepatan kultivasi White Light sangat mengejutkan. Dia sudah mencapai tahap akhir tier 2 dan akan segera menembus tier 3. Kecepatan kultivasi tersebut benar-benar menantang surga hingga tidak dapat ditandingi lagi di antara binatang iblis. Oleh karena itu, ancaman dari Ye Yuan ini segera membuat cahaya putih bersemangat. Melihat kereta kuda itu hendak memasuki kota, Ye Yuan tidak berani menunda. Sambil bergumam, sosoknya langsung menghilang dan memasuki artefak roh spasial. Cahaya putih membawa artefak roh spasial yang menyerupai debu bersamanya, berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir dan bergegas keluar. Dalam sekejap mata, cahaya putih menyelinap masuk dari kisi-kisi jendela kereta kuda. Ah! Di dalam kereta itu ada dua orang wanita. Melihat seberkas cahaya putih yang bergerak cepat, mereka tanpa sadar menjerit ketakutan. Ketika mereka melihat dengan jelas bahwa itu adalah anak kucing yang sangat menggemaskan dan lucu, mereka berdua langsung luluh dalam sekejap. Tepat pada saat ini, tirai kereta ditarik ke samping dengan suara desiran. Seorang pria tampan menjulurkan kepalanya dan bertanya, "Ling Sui, kamu baik-baik saja?" Saat ini, sangguan Ling Sui sudah menyembunyikan cahaya putih di balik roknya. Pria itu sama sekali tidak melihatnya. Yang mengerikan adalah Ye Yuan takut kalau-kalau terjadi kecelakaan dan terus mengamati situasi di luar dari dalam artefak roh spasial sepanjang waktu. Saat ini, cahaya putih sedang berada di bawah rok sangguan Ling Sui. Ye Yuan melihat seluruh pemandangan di balik rok itu. Keindahannya terlalu indah untuk dinikmati sekaligus, membuat Ye Yuan ingin sekali mimisan. Tidak apa-apa. Seekor serangga baru saja terbang masuk. Serangga itu sudah ditakuti oleh King Er, kata sangguan Ling Sui. "Oh. Kalau begitu, tidak apa-apa. Kalian gadis-gadis, duduklah dengan tenang. Kita akan memasuki kota," kata pria itu yang kemudian menarik tirai kereta. Saat ini, sangguan Ling Sui hanya mengeluarkan cahaya putih dari balik roknya dan sangat gembira. Dari mana datangnya harimau putih kecil ini? Lucu sekali. Sangguan Ling Sui mengusap-usap wajahnya dengan cahaya putih. White Light secara naluriah ingin menghindar. Namun saat memikirkan kata-kata Ye Yuan, dia menguatkan hatinya dan menggunakan wajahnya yang berbulu untuk mengusapnya juga.
Pada saat ini, White Light memaksakan senyum di wajahnya dengan sekuat tenaga, tampak seperti anak kucing. Yang sangat menggemaskan. Sangguan Ling Sui langsung terpesona oleh cahaya putih dalam sekejap dan memeluknya, tidak mau berpisah dengannya. Dia akan menciumnya sebentar, mengusap-usapnya sebentar, dan menggaruknya sebentar, yang hampir membuat White Light ingin menangis. Keturunan binatang dewa yang diagungkan malah diperlakukan seperti hewan peliharaan oleh orang lain. Bagaimana bisa seekor binatang dewa yang sombong menerima pukulan ini? Tepat pada saat ini, suara percakapan terdengar dari luar. Ini surat izin jalan kami. Cepat biarkan kami lewat, kata seseorang. Itu adalah pria tadi. Iya. Penjaga itu merenung sejenak dan langsung membiarkan mereka lewat. Saat kereta kuda itu perlahan melaju memasuki ibu kota, ketegangan Ye Yuan akhirnya mereda. Siapa namamu? Menyalak. Kau ikuti aku mulai sekarang, ya. Yelpe. White Light gemetar. Ling Sui, kita sudah sampai. Tepat saat itu, kereta kuda itu tiba-tiba berhenti. Teriakan seorang pria terdengar dari luar. Sangguang Ling Sui asyik menggoda cahaya putih dan tak dapat menahan rasa linglungnya ketika mendengar panggilan ini. Namun saat dia sedang linglung, White Light berusaha melepaskan diri dari tangannya dengan suara mendesing dan melompat keluar dari kisi-kisi jendela sekali lagi. Oh tidak. Gerakan harimau putih kecil itu sangat cepat. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Sangguang Ling Sui kesal. Tepat pada saat ini, tirai kereta ditarik ke samping, memperlihatkan wajah seorang pria tampan. Ling Sui, kita sudah sampai. Sangguan Ling Sui tidak punya waktu untuk mengurusi White Light saat ini. Dia hanya bisa membungkuk dan turun dari kereta, memberi hormat seorang wanita kepada pria itu. Terima kasih banyak, Yang Mulia Pangeran Ketujuh. Ling Sui mengalami saat-saat yang sangat menyenangkan beberapa hari ini, kata Sangguan Ling Sui. Haha, bisa jalan-jalan dengan salah satu dari dua orang paling berkuasa di ibu kota, Sangguan Ling Sui, merupakan kehormatan bagiku. Sikap Pangeran Ketujuh sungguh luar biasa, tanpa sedikit pun kesan angkuh. Ling Sui hanyalah gadis biasa. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi wanita cantik di ibu kota? Semua ini hanya orang-orang yang suka ikut campur, kata Sangguan Ling Sui dengan murah hati. Namun, Pangeran Ketujuh tertawa dan berkata, Ling Sui terlalu rendah hati. Karena aku sudah mengirim Ling Sui ke sini, aku tidak akan mengganggumu lagi. Bantu aku menyampaikan salamku kepada Paman Sangguan. Sangguan Ling Sui tersenyum manis. Selamat tinggal, Pangeran Ketujuh. Melihat Pangeran Ketujuh pergi dengan matanya, tatapan Sangguan Ling Sui mulai mengembara. Tapi bagaimana mungkin masih ada sosok cahaya putih? Di sudut yang sepi, Ye Yuan menampakkan dirinya. Dia mengusap kepala mungil White Light dengan keras dan berkata sambil tersenyum, saat White Light keluarga kita bertingkah imut, sungguh tak ada yang bisa menolaknya. Cahaya putih melompat ke samping dan memamerkan giginya ke arah Ye Yuan. Jelas sekali, kejadian tadi sudah menjadi deritanya yang tak kunjung berakhir. Dia adalah binatang suci. Binatang suci. Ye Yuan terkekeh dan berkata, baiklah, baiklah, aku tidak akan main-main denganmu lagi. Bagus sekali kali ini. Aku akan memberimu permen untuk dimakan nanti. Hehe. Baru pada saat itulah cahaya putih merasa senang. Hanya saja ketika Ye Yuan menyuruhnya masuk ke dalam artefak roh spasial, dia menolak masuk apapun yang terjadi. Ye Yuan tidak berdaya dan hanya bisa membawanya ke sisinya. Ye Yuan telah menelusuri ingatan seniman bela diri setengah baya itu sebelumnya. Mengikuti ingatannya, Ye Yuan akhirnya menemukan gedung 4 laut milik keluarga Xiao. Sambil mencium harumnya rempah-rempah yang berhembus, Ye Yuan tanpa sadar teringat kembali pada masa-masa di paviliun obat harum. Tidak yakin apakah ayah dan ibu baik-baik saja sekarang. Aku tidak tahu kemana mereka pergi di wilayah utara. Kembali kali ini, sudah waktunya untuk mencari mereka di wilayah utara, gumam Ye Yuan pada dirinya sendiri. Setelah merenung sejenak, Ye Yuan melangkah ke gedung Forseas. Zaman bela diri dunia badai ganas sangat berkembang pesat. Namun, karena kekurangan sumber daya, jalur alkimia dan jalur formasi mereka menurun drastis. Dibandingkan dengan Endless World, mereka jauh lebih lemah dalam aspek ini. Namun, akar dari seniman bela diri masih terletak pada kekuatan tubuh mereka sendiri. Oleh karena itu, sifat agresif dalam tulang penduduk asli dunia badai ganas masih sangat kuat. Oleh karena itu, ketika para seniman bela diri itu mendengar bahwa lorong alam itu saling terhubung, reaksi pertama mereka adalah menyerbu dunia tanpa akhir dan tidak berdagang untuk menutupi apa yang kurang dari mereka. Beli pil obat. Di sana. Pil obat tingkat 3 harganya sangat mahal. Melihat penampilanmu yang tidak punya uang, apakah kamu punya uang? Kata seorang asisten toko kepadanya dengan kepala terangkat tinggi, tepat saat Ye Yuan memasuki pintu. Pakaian yang dikenakan Ye Yuan adalah pakaian yang disiapkan Lan Feng untuknya.
Dengan lokasi tempat tinggal suku keluarga Lan, tentu saja dia tidak bisa mengeluarkan pakaian bagus apapun. Para asisten toko di ibu kota semuanya adalah orang-orang yang matanya tumbuh di bagian atas kepala mereka. Sekali melihat penampilan Ye Yuan dan mereka tahu bahwa dia berasal dari pedesaan. Mereka tentu saja tidak memiliki sikap yang baik. Lebih jauh lagi, justru karena pil obat dunia badai ganas sedang langka, pil-pil itu tampak lebih berharga. Toko-toko yang menjual pil obat ini tentu saja banyak dicari. Mengenai sikap mereka, tidak mengherankan kalau sikap mereka tidak terlalu baik. Ye Yuan dengan santai melemparkan sebuah token perunggu dan berkata, apakah manajernya ada di sini? Aku di sini untuk mendaftar sebagai pelayan tamu keluarga Xiao. Token perunggu ini adalah apa yang ditemukan Ye Yuan di dalam cincin penyimpanan seniman bela diri setengah baya itu. Itu adalah token untuk mendaftar sebagai pengikut tamu. Pengawal tamu. Asisten itu menatap Ye Yuan dengan mata curiga dan berkata dengan pandangan menghina, anak nakal yang rambutnya belum tumbuh sepenuhnya berani datang dan mendaftar sebagai pengawal tamu. Apakah kamu tahu cara menyalakan api untuk tungku pil? Apakah kamu pikir kamu adalah Nona Ruyan? Cepat pergi, cepat pergi. Manajer sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan anak sepertimu. Saat dia berbicara, asisten itu hendak mendorong Ye Yuan. Dia mengerahkan tenaga namun mendorong ruang kosong. Saat ini, Ye Yuan sudah tiba di belakangnya dan dengan ringan mendorong punggungnya. Memukul. Wajah asistennya langsung menempel di pintu. Aduh. Bocah, beraninya kau bertindak di gedung Forseas. Kurasa kau sudah bosan hidup, ya? Kata asisten itu sambil menyentuh wajahnya yang kesakitan. Asisten ini juga berada di alam kondensasi roh. Luka kecil ini tentu saja tidak berarti apa-apa baginya. Namun, orang-orang datang dan pergi ke gedung Forseas. Dia, asisten yang sombong ini, kehilangan banyak muka. Ye Yuan tersenyum dan berkata, sepertinya kau yang bergerak duluan, kan? Bagaimana mungkin martabat seorang kaisar alkimia direndahkan oleh seorang pegawai rendahan? Ye Yuan hanya memberikan hukuman kecil. Itu sudah dianggap sebagai bentuk belas kasihan. Namun keributan di sisi ini telah menarik banyak orang untuk berkumpul dan menonton. Jelas, hal itu tidak dapat diselesaikan lagi. Asisten itu berteriak sekeras-kerasnya, mana para penjaga? Kemana perginya para penjaga itu? Ada yang membuat keributan. Kenapa kalian tidak menangkapnya? Teriakan itu membuat dua penjaga alam formasi kristal tahap akhir tiba-tiba muncul. Namun sebelum mereka sempat bergerak, terdengar suara dari belakang mereka. Apa yang terjadi? Seorang lelaki tua keluar tanpa tergesa-gesa. Asisten itu menutupi wajahnya dan berkata, Manajer Tong, bocah ini sengaja datang ke sini untuk membuat masalah. Saya sudah memintanya pergi, tetapi dia tidak mau dan malah menyerang saya. Wajah manajer Tong berubah, dan dia bertanya pada Ye Yuan, apakah ada hal seperti itu? Ye Yuan berkata dengan tenang, aku datang untuk mendaftar sebagai pengikut keluarga Xiao. Dia bahkan tidak mengujiku sebelum memintaku untuk pergi. Bukankah itu keterlaluan? Asisten itu berkata dengan ragu-ragu, manajer Tong, bocah ini paling-paling baru berusia 16 tahun. Bahkan jika dia mulai belajar alkimia di rahim ibunya, tidak mungkin juga dia bisa mencapai prestasi besar, kan? Bocah ini mengira dia adalah Nona Ruyan, sudah mencapai standar Grandmaster alkimia di usia muda. Dia jelas-jelas ada di sini untuk membuat masalah. Kata-kata yang diucapkan asisten itu tidak memberikan alasan untuk banyak mengkritik. Dengan usia Ye Yuan, keinginan untuk memiliki prestasi besar di jalur alkimia pada dasarnya mustahil. Apa katamu, anak muda? Manajer Tong ini adalah orang yang tenang dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Siapa yang mengira Ye Yuan akan mengeluarkan lencana dengan sangat tenang dan mengenakannya di dadanya? Yang mengejutkan adalah lencana alchemy master tingkat rendah. Aku benar-benar seorang alkemis. Aku di sini bukan untuk mempermainkanmu, kata Ye Yuan dengan tenang. Bergerak cepat. Ketika para penonton di sekitar melihat kejadian ini, mereka tanpa sadar hampir memuntahkan seteguk darah. Apakah pemuda ini datang untuk bermain-main? Seorang master alkimia tingkat rendah juga berani datang untuk mendaftar sebagai pelayan tamu keluarga Xiao. Ahem, aku sudah lama tidak pergi ke asosiasi alkemis untuk mengikuti ujian. Aku hanya menunjukkan identitasku. Mengenai apakah aku memenuhi syarat atau tidak, kamu akan tahu sendiri. Ye Yuan menjelaskan. Hahaha. Manajer Tong, aku bilang dia datang untuk membuat masalah, kan? Seorang master alkimia tingkat rendah berani datang ke gedung 4 lautan kita untuk mendaftar sebagai pengikut. Menurutku, dia pasti dikirim oleh keluarga Tong untuk sengaja membuat masalah. Asisten itu mengejek. Hal pertama yang dilakukan seorang alkemis setelah naik pangkat adalah pergi ke asosiasi alkemis untuk lulus ujian untuk mendapatkan lencana yang berkaitan dengan pangkat mereka.
Oleh karena itu, menurut petugas itu, Ye Yuan datang ke sini hanya untuk membuat keributan. Namun manajer Tong masih merenung sejenak sebelum berkata pada Ye Yuan, anak muda, bisakah kamu melepaskan kekuatan jiwamu? Tentu saja aku bisa. Tapi, tidak harus di sini, kan? Ye Yuan tidak ingin diawasi seperti monyet. Manajer Tong menganggukkan kepalanya dan membawa Ye Yuan ke ruang sayap. Apakah di sini baik-baik saja, anak muda? Ye Yuan mengangguk pelan. Kekuatan jiwa yang agung mengalir keluar. Merasakan kekuatan jiwa Ye Yuan, ekspresi manajer Tong pun berubah. Grandmaster Alkimia tingkat menengah. Kata manajer Tong dengan heran. Menerobos ke alam formasi kristal tingkat kedua, kekuatan jiwa Ye Yuan telah melampaui ambang batas alkemis agung tingkat rendah dan menjadi alkemis agung tingkat menengah. Manajer Tong, saya ingin tahu apakah saya memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai staf tamu. Kata Ye Yuan sambil tersenyum. Baru sekarang manajer Tong tersadar dan berkata, tentu saja. Bahkan jika kamu tidak lulus ujian, aku juga harus memberi tahu kepala keluarga agar kamu tetap tinggal. Anda pasti bercanda. Seorang Grandmaster Alkimia tingkat menengah berusia 16 tahun. Jika mereka tidak merekrut orang seperti itu, bukankah akan sangat disayangkan? Sebagai seorang alkemis, sebenarnya, hal tersulit adalah ranah jiwa ilahi. Aspek lain dapat diatasi melalui kerja keras, tetapi terobosan ranah jiwa ilahi berbeda-beda pada setiap orang. Mengapa tidak ada seorang pun yang dapat memurnikan pil dewa di alam dewa? Itu karena tidak ada seorang pun alkemis yang dapat menghancurkan belenggu alam jiwa dewa. Terlebih lagi, seorang jenius seperti ini, jika Ye Yuan beralih ke keluarga Tong, bukankah akan ada lawan tambahan yang sangat menakutkan di masa depan? Haha. Kalau begitu itu bagus. Ye Yuan dengan keras kepala tetap tinggal di sini hanya untuk mendekati kedua budak itu. Kalau tidak, dia pasti sudah berbalik dan pergi sejak lama. Aku ingin tahu siapa nama adik kecil. Sikap manajer Tong berubah 180 derajat dan sudah memanggil Ye Yuan sebagai saudara. Ji King. Ye Yuan menyebutkan nama palsunya. Jadi, ini adik kecil Ji King. Kamu datang tepat pada waktunya. Nona Ruyan saat ini sedang memberikan ujian kepada para alkemis yang mendaftar sebagai pengikut tamu. Bagaimana kalau kita pergi sekarang? Manajer Tong meminta pendapat Ye Yuan. Ye Yuan tidak langsung bergerak. Sebaliknya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, manajer Tong, maafkan junior karena berbicara asal-asalan, tetapi untuk apa keluarga Xiao merekrut pengikut? Bisnis keluarga sebesar gedung Forseas seharusnya tidak kekurangan alkemis, bukan? Manajer Tong menghela napas ketika mendengar ini dan berkata, tidak bersembunyi dari adik kecil, keluarga Xiao tidak kekurangan alkemis, tetapi kekurangan alkemis yang kuat. Oh. Mohon pencerahannya, manajer Tong, pinta Ye Yuan. Sebenarnya, perekrutan pengikut kali ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Di ibu kota ini, bisnis pengelolaan pil obat terbesar adalah keluarga Xiao dan keluarga Tong. Justru karena itulah kedua keluarga kita praktis menjadi musuh bebuyutan. Demi memperebutkan pasar pil obat, kedua keluarga itu pernah bertengkar. Ahli alam transformasi laut saja yang tewas lebih dari selusin. Kemudian, Kaisar Angin mengirim orang untuk menyampaikan pesan agar Xiao dan Tong, kedua keluarga ini, berhenti bertengkar. Baru saat itulah konflik berhenti. Apa hubungannya ini dengan kalian mencari pengikut tamu? Ye Yuan bertanya dengan ekspresi bingung. Kemudian, melalui mediasi yang mulia, Kaisar Angin, kedua keluarga kami menetapkan aturan. Setiap 10 tahun, junior kedua keluarga akan menjalani sidang pil agung sekali untuk menentukan pangsa pasar pil obat bagi kedua keluarga. Dan tahun ini kebetulan adalah tahun ke-10. Kata manajer Tong. Ekspresi Ye Yuan tampak aneh saat dia berkata, kalian semua mencari pengikut tamu untuk berpartisipasi dalam pertemuan pil agung ini. Generasi muda keluarga Xiao tidak bisa lolos. Wajah manajer Tong berubah, dan dia berkata dengan marah, apa maksudmu tidak bisa lolos? Tuan muda pertama, Xiao Rufeng, dan nona kedua, Xiao Ruyan, keduanya adalah ahli alkimia yang luar biasa. Terutama nona kedua Ruyan. Dia sudah melangkah ke ranah alkimia Grandmaster tingkat tinggi di usia 20 tahun. Beranikah kau mengatakan mereka tidak bisa lolos? Ye Yuan mengerutkan bibirnya tetapi berpikir sebaliknya. Grandmaster Alkimia berusia 20 tahun. Apa yang bisa dibanggakan? Melihat ekspresi Ye Yuan, manajer Tong tak kuasa menahan diri untuk tidak tertegun dan hampir saja ingin menamparkan mulutnya. Pemuda ini baru berusia 16 tahun. Saat berusia 20 tahun, dia mungkin sudah menjadi alchemy Grandmaster tingkat tinggi. Sepertinya istri dari keluarganya tidak punya sesuatu yang pantas untuk dipamerkan, bukan? Manajer Tong terbatuk 2 kali untuk meredakan situasi canggung. Ia melanjutkan, sebenarnya, tubuh tuan muda pertama yang bermasalah dan tidak dapat berpartisipasi dalam pertemuan pil agung ini.
Nona Ruyan sendiri tidak akan mampu mengalahkan keluarga Tong. Ye Yuan mengangguk dan berkata, ya, begitu ya. Kalau begitu, apakah aku boleh ikut serta? Lagi pula, aku bukan anggota keluarga Xiao. Manajer Tong berkata, selama kamu bergabung dengan keluarga Xiao, secara alami kamu akan mematuhi peraturan. Di tengah-tengah perkataannya, manajer Tong tiba-tiba menyadari ada yang aneh. Apa maksudmu jika kau ikut serta, apakah itu sesuai dengan aturan? Siapa yang menyuruhmu ikut serta? Bukankah rasa percaya diri si berandal ini agak terlalu tinggi? Ujiannya bahkan belum berlalu, dan dia ingin mewakili keluarga Xiao untuk bertarung. Perlu diketahui bahwa di antara para alkemis yang datang untuk mendaftar kali ini, tidak sedikit pula Grandmaster alkemis tingkat tinggi. Ye Yuan baru saja memasuki tingkat menengah belum lama ini. Ingin lulus kemungkinan besar tidak akan semudah itu. Alasan mengapa manajer Tong menyukai Ye Yuan adalah karena dia memperhatikan potensinya, bukan kekuatannya saat ini. Ye Yuan terkekeh dan berkata, karena sudah sesuai aturan, ayo kita ikut ujiannya. Manajer Tong tampak muram. Bocah ini benar-benar menganggap dirinya sebagai seseorang dari keluarga Xiao. Bahasa Indonesia. Ketika manajer Tong membawa Ye Yuan keluar dari ruang sayap dan Ye Yuan diundang ke atas, mata asistennya terbelalak. Mungkinkah bocah nakal itu benar-benar seorang alkemis? Petugas itu mendapat firasat bahwa ia tampaknya telah mendapat masalah besar dan memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak ia lakukan. Jangan lihat aku, jangan lihat aku. Kata pegawai itu dalam hatinya. Namun, apapun yang ditakutkan akan terjadi. Ye Yuan tiba-tiba menoleh dan tersenyum tipis padanya. Kemudian dia melangkah perlahan. Kaki asisten itu gemetar dan dia hampir berlutut di tanah. Sudah berakhir. Kali ini benar-benar berakhir, sang asisten bergumam sendiri sambil meratap. Manajer Tong membawa Ye Yuan langsung ke lantai 3 dan tiba di sebuah aula. Sudah ada beberapa orang di aula, bahkan sejumlah kuali obat pun diletakkan. Di ujung terjauh, ada sekat. Sekat itu ditutupi oleh banyak lapisan kain sifon. Namun, samar-samar terlihat siluet yang anggun dan luwes di dalamnya. Manajer Tong meminta Ye Yuan menunggu sebentar dan berjalan ke partisi. Ye Yuan dengan tenang mengamati aula ini dan para alkemis itu. Beberapa orang ini semuanya sama, Grandmaster Alkimia tingkat tinggi. Sepertinya hanya dia saja yang merupakan Grandmaster Alkimia tingkat menengah. Tentu saja, di mata orang-orang itu, dia kemungkinan besar tidak terhitung sebagai seorang alkemis. Masih ada 4 alkemis selain Ye Yuan. Mereka jelas melihat Ye Yuan juga. Melihat lencana yang menghiasi dada Ye Yuan, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang dengan jijik. Kakak-kakak semuanya ke sini untuk mendaftar menjadi pelayan tamu keluarga Xiao. Ye Yuan tampak hangat dan antusias saat dia melangkah maju sambil tersenyum menyanjung. Memangnya kenapa kalau iya? Kalian tidak sama dengan kami, kan? Kata seorang alkemis di antara mereka, sambil memasang ekspresi mengejek. Ah! Haha, kamu bahkan melihatnya. Kakak punya penglihatan yang bagus. Orang itu berkata dengan nada mengejek, kau, seorang master alkimia tingkat rendah, datang untuk bermain-main, kan? Tempat ini tidak cocok untukmu. Lebih baik cepat pergi agar tidak membuat Nona Ruyan marah. Ya. Anak kecil yang tidak tahu batas kemampuannya sendiri. Dengan sedikit kekuatan ini, kamu juga berani keluar dan kehilangan muka. Kurasa sebaiknya kamu pulang saja dan minum susu. Kata orang lain. Tanpa kekuatan seorang Grandmaster Alkimia tingkat tinggi, jangan keluar dan mempermalukan dirimu sendiri. Beberapa dari kami dipilih melalui penyaringan berlapis-lapis. Kau pikir kau siapa? Ye Yuan terkekeh dan berkata, mengapa semua hal yang ingin kukatakan semuanya telah dikatakan oleh kalian?